Shalom saudara sekalian, hari ini kita akan belajar topik tentang The Great Commission. Kalau kita ingat beberapa prinsip dasar yang disampaikan Alkitab kepada kita, yang pertama adalah upah dosa. Di Roma 6 ayat 23a dituliskan kepada kita bahwa sebab upah dosa ialah maut. Artinya tidak perlu lagi kita coba mencari tafsiran, tapi di sini jelas tertulis bahwa orang yang berdosa upahnya adalah maut. Nah, tapi di kitab lain Yohanes 3 ayat 16 disebutkan bahwa kasihlah yang menjadi dasar kita diselamatkan. Allah begitu besar mengasihi kita akan dunia ini, sehingga karena begitu besarnya kasih Allah, Ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Dikaruniakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara bisa ingat kembali yang sebelumnya bahwa sebetulnya dosa itu akan membawa kebinasaan, tetapi kasih Allah membawa manusia yang seharusnya binasa tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kata kuncinya adalah percaya. Roma 10 ayat 9 mengatakan bahwa sebab jika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Jadi mengaku, percaya dalam hati, dan itulah menjadi kunci untuk diselamatkan. Dan kita tahu bahwa di Alkitab juga dituliskan Yesuslah satu-satunya jalan. Mungkin menurut filsafat, menurut manusia, tidak mungkin ada satu jalan, tapi Tuhan mengatakan melalui firman-Nya di Kisah Para Rasul 4 ayat 12, hanya satu-satunya jalan dan keselamatan tidak ada. Nah, keselamatan, salvation tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada. Jadi kalau misalnya ada seorang yang mengatakan bahwa dialah jalan keselamatan, maka itu tidak benar. Karena Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dituliskan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Nah, setelah kita percaya maka status kita berubah. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 katakan bahwa semua orang yang telah menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Status kita sekarang yang tadinya berseteru, bermasalah dengan Allah, orang yang tidak punya hubungan dengan Allah karena dosa memisahkan kita, tapi karena kematian Yesus, karena iman kita kepada Yesus, maka status kita berubah menjadi anak-anak Allah. Orang tua saja begitu sayang ke anaknya, sedangkan Yesus beberapa kali mengatakan bahwa Allah itu adalah Bapa yang sempurna. Artinya kasih yang Allah miliki terhadap anak itu pasti jauh lebih sempurna daripada kasih seorang orang tua yang sayang sekalipun ke anaknya. Dan kembali lagi, kita menjadi anak Allah, status kita berubah ketika kita percaya dalam namanya. Kita diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, karena darah dan daging kita pada dasarnya semua orang dari ras golongan apapun itu akan kembali ke tanah lagi ketika dia meninggal. Tapi jiwanya lah yang akan berbeda. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kita diperanakkan oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Dan itu karena percaya dalam namanya. Dan di dunia pun kita sering begitu kok. Ada anak angkat misalnya, ayah angkat, orang tua angkat. Bahkan mungkin seringkali orang tua angkat juga sangat menyayangi anak angkatnya. Dan itu hal bukan secara jasmani, bukan secara biologis, mungkin secara DNA mereka jauh sekali. Tapi mereka akan dikenal sebagai ayah dan anak, sebagai ibu dan anak. Nah, setelah kita percaya, kita menjadi anak-anak Allah status kita, maka bagaimana kita menghidupi kehidupan kita? Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, saudara sekalian, salah satu kunci atau peran yang
kita emban sekarang adalah kita menjadi saksi, menjadi witness-nya Allah di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di mana ujung bumi? Kalau kita lihat bentuk bumi, maka setiap titik di permukaan itu adalah ujung bumi. Jadi ketika Tuhan tempatkan kita di Bandung sekarang, itu termasuk titik ujung bumi. Ketika nanti suatu saat mungkin Tuhan pindahkan ke Kalimantan, ke Jakarta, atau kembali ke kampung halaman, jadi pengusaha, maka itu adalah ujung bumi. Dan disitulah kita menjadi saksi, menjadi memberikan tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan ini menjadi satu tema yang sejak kecil kita sudah diingatkan bahwa ini adalah amanat agung, pesan terakhir Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Matius 28 ayat 19-20 katakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa, karena semua kita adalah manusia. Mungkin kulit kita berbeda, mungkin juga suku kita berbeda, secara fisik kita banyak berbeda dengan antar satu negara lain. Tapi kalau dicek, kita semua adalah manusia yang organ tubuhnya sama persis, yang darahnya mungkin zat penyusun tubuhnya juga sama persis semua. Dan semua bangsa jadikan muridku dan baptislah dalam mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus dan ajarlah. Nah, saudara sekalian, ini juga menjadi hal yang penting. Bukan sekedar untuk menjadikan orang murid dan setelah itu pergi, enggak. Tapi kehidupan yang mengajari. Dan mengajari itu tidak bisa 1-2 pertemuan. Pastilah ada interaksi di dalamnya. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita bersyukur karena sejak kecil dari sekolah minggu mungkin kita sudah tahu apa pesan Tuhan kepada kita. Mengasihi musuh, kalau tangan kanan memberi tangan kiri tidak tahu. Mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia, memberikan baju kalau punya lebih, dan lain sebagainya. Kita tahu semua itu. Tapi banyak orang yang tidak tahu. Maka ajarlah orang lain, tunjukkanlah kepada mereka apa yang Tuhan mau dari manusia. Dan yang luar biasa saudara sekalian adalah diberitahu, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Allah tidak hanya menugaskan, sesudah itu menunggu laporan, enggak. Tetapi Allah juga menyertai kita. Dan inilah perjalanan yang indah di mana kita merasakan perjalanan bersama Allah dalam kehidupan kita. Roma 10 ayat 14. Ini menjadi pengingat bagi kita. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana orang-orang berseru kepadanya kalau tidak percaya? Yang berikutnya adalah bagaimana mereka dapat percaya kalau mereka tidak mendengar, tidak pernah menceritakan, tidak pernah didengar tentang Dia. Dan yang terakhir adalah bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya. Nah, saudara sekalian, ini luar biasa kata-kata Paulus yang dituliskan di kitab Roma. Ini diilhami oleh Allah bahwa bagaimana orang dapat berseru kalau mereka gak percaya. Gak mungkin atau susah mereka percaya kalau gak pernah dengar. Dan gimana kalau mereka bisa dengar kalau gak ada yang memberitakannya? Nah, jadi saudara sekalian, kalau kembali kita ke Matius 28 19-20 adalah bagaimana kehidupan kita mengajari orang melakukan. Jadi tidak sekedar pengetahuan, tapi bagaimana orang bisa melakukan yang Allah inginkan dari manusia. Nah, dan kalau kita lihat di Matius 28 disebutkan bahwa kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini adalah ucapan Allah, ucapan Yesus. Dia bilang bahwa segala kuasa. Bahkan kita lihat beberapa kali dalam kehidupan dia, setan-setan, iblis, gak ada yang berani melawan Yesus. Bahkan mereka semua tunduk kepada Dia. Dan juga Yesus pertegas kembali bahwa kepada Dia telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Bagaimana kita mengikuti perintah ini? Maka yang pertama adalah mari kita menjadikan murid. Mungkin kalau ada orang lebih muda dari kita atau ada kesempatan untuk berdiskusi, berinteraksi, berdialog, kita terlibat aktif di sana.
membaptis mereka. Mungkin juga karena secara agama kita atau gereja tidak punya hak membaptis, juga tidak. Tapi maknanya ini adalah bagaimana mereka percaya kepada Allah, mengajar mereka. Karena seringkali dalam kehidupan ini tidak cukup 1-2 kali kita diingatkan tentang satu ajaran, tapi kita mungkin berulang-ulang. Mungkin kita tahu waktu semester 1 bahwa ya Allah menyertai kita, segala perkara dapat kutanggung bersama Dia yang memberi kekuatan. Tapi itu akan seumur hidup kita akan perlu diingatkan itu. Mungkin nanti ketika skripsi akan ada kendala, ada kesulitan, dipersulit, maka kita diingatkan lagi dengan itu. Ketika di dunia kerja mungkin ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, dan lain sebagainya. Mungkin kita akan ingat kembali lagi firman itu. Ketika ada pergumulan berat nanti, ketika sudah jadi orang tua dan lain sebagainya, kita akan ingat lagi materi firman itu. Jadi dalam firman Allah itu akan berulang-ulang. Dan apakah peran kita mengajarkan orang dengan itu? Dan pengulangan, repeat, seperti saya sebutkan tadi, satu firman bisa berulang-ulang dalam hidup kita ingat-ingat itu. Dan mungkin kita berpikir, di mana Tuhan Yesus ketika meminta saya pergi? Nah, kalau kita lihat Matius 28 ayat 18-20, itu bukan cuman penugasan agung, tapi juga itu adalah penyertaan agung, karena Allah menyertai kita. And surely I am with you always. Jadi luar biasa saudara sekalian, betapa kita indah, betapa kita menikmati ketika kita mengajar, ketika kita memuridkan, ketika kita menjadi saksi. Allah beserta kita, di samping kita. Dan itu adalah perjalanan rohani yang indah seumur hidup kita. Nah, Paulus di dalam suratnya menyatakan bahwa kita adalah rekan sekerja Allah. Jadi luar biasa saudara sekalian, bagaimana kita merasa senang seringkali dulu ketika saya mahasiswa, gimana merasa senang kalau dosen punya penelitian dan melibatkan mahasiswa, salah satunya misalnya saya untuk dalam riset, dan rasanya itu senang sekali, bangga sekali. Nah, sekarang yang mengajak kita menjadi partner, menjadi rekan sekerja adalah Allah sendiri. Dan Dia punya kuasa, Dia bisa lakukan. Kalau di kitab Injil kita melihat bahwa Yohanes mengatakan, jangan kamu bangga karena kamu keturunan Abraham, ketahuilah Allah bisa menjadikan batu ini menjadi keturunan Abraham. Allah punya kuasa, tapi Allah ingin melibatkan kita. Karena Allah juga menikmati hubungan yang kita miliki dengan Dia. Sama seperti seorang ayah atau seorang ibu dengan anaknya, dia juga menikmati kebersamaan dengan anaknya. Dia juga menikmati ketika diskusi dengan anaknya. Dia juga menikmati ketika melihat anaknya tertawa. Dan seperti itulah Allah. Karena kita juga tahu bahwa Allah pun punya emosi. Karena kita sendiri punya rasa senang. Rasa senang dengan anak, dengan orang tua. Dan itu dari Allah. Karena Allah yang menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Paulus katakan di 1 Korintus 3 ayat 9, dia selalu katakan bahwa kami adalah kawan sekerja Allah. Dan jangan sia-siakanlah karunia Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia karunia Allah yang telah kamu terima. Dan saudara sekalian, Allah begitu luar biasa, begitu baik Dia. Ketika Dia memberikan tugas atau amanah bagi kita dalam hidup kita yang singkat, Dia berikan sesuatu rewardnya yang luar biasa. 1 Korintus 3 ayat 10-15 disebutkan tentang mahkota. Bagaimana nanti kita akan menerima mahkota. Dan hidup kita hanya singkat saja. Yakobus 4 ayat 13 mengingatkan kita kembali, apalah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Hanya sebentar saja. Saudara sekalian mungkin masih ingat beberapa momen ketika SMA, ketika SMP mungkin, tapi rasanya udah lama, padahal masih terasa seperti kemarin. Hidup kita hanya sebentar saja. Mari kita lihat beberapa tokoh yang bisa kita teladani dalam komitmen dia menjadi